Kali ini kita akan membahas bagaimana untuk bisa mendapatkan dana bagi UMKM yang akan menjalankan usaha. Selamat menyaksikan. Nah, sekarang topik yang kedua, mungkin Mbak Mita bisa lebih banyak menjelaskan ya. Untuk yang boleh. Ya, yang dana usaha mahasiswa dengan yang UMKM bentuknya seperti apa ya, Mbak ya? Oke, mungkin lebih gampang, lebih akan familiar dulu untuk bahas yang UMKM ya, untuk yang small business. Itu simple as kita kasih funding dengan bentuk profit sharing ya. Mas Arief ya, cuman gini, emang yang kita harapkan kan kalau mamanya BMT atau investasi, bentuk investasi lain yang dimana kita taruh dana, terus habis itu nanti kita akan dapat return, itu kan emang saat ini udah banyak ya, baik syariah maupun non syariah gitu ya. Tapi yang diharapkan dari sini adalah ada involvementnya dari pemilik modal gitu, nggak hanya sebatas menaruh modal aja, tapi bisa secara aktif berpartisipasi dalam memajukan usaha itu sendiri gitu kan. Jadi pemilik usaha nanti bisa meminta saran, discuss apa yang sebaiknya dilakukan untuk usaha tersebut gitu. Jadi misalkan ya, mamanya kan dan kita di sini fokusnya di usaha-usaha yang kecil dulu nih Pak Arif. Kita nggak ngomongin yang kayak puluhan juta, ratusan juta, nggak yang kayak gitu. Memang kita fokusnya mau yang nggak apa-apa, mulai sekecil-kecilnya, mau di bawah 10 juta, mau 5 juta, mau 3 juta, dicoba aja gitu kan. Nah, usaha rumahan dulu ya. Memang usaha rumahan ya, usaha kecil. Ya, memang pada saat ini kan emang masih personal, masih kita berdua. Cuman diharapkan ke depannya nanti bagi ada investor yang mau join, kita sangat sambut sekali. Jadi skemanya tuh diharapkan nanti ke depannya, misal ada satu proyek usaha nih, di situ ada involvement si yang menjalankan usaha, terus dari kitanya Elemenisia juga disuruh involve, dan ada pemodal. Nah, pemodal itu pun juga kita batasi, nggak dalam satu proyek itu ada banyak kan ya, nanti kan susah gitu. Jadi mungkin terbatas di 2-3 pemodal, itu juga tergantung besarnya usaha gitu. Jadi diharapkan di situ lebih intens dan lebih efektif ya, dan jadi lebih personal juga gitu. Jatuhnya seperti punya usaha, begitu yang kita harapkan gitu. Kalau dari segi dari yang si small business ini, yang membuat beda dari investasi yang sekarang banyak ya, yang sudah cuma taruh modal doang gitu. Kalau yang pertama kan tentang beasiswa untuk riset dan bidang sains ya, itu karena Mas Irwan dengan Mbak Mita juga mendalami kedua bidang itu ya. Ini kepada bidang bisnis, andaikan nanti misalnya ada seorang pemodal tapi dia juga tidak punya pengalaman di bidang bisnis ya, Mbak Mita S2-nya di bidang entrepreneurship juga ya, sehingga bisa konsultasi dari Mbak juga ya. Bidang S2 saya memang technopreneurship and innovation. Jadi di situ adalah hawa-hawanya. Diharapkan nanti juga yang join as a partner ya, bisa dikatakan itu juga dari berbagai bidang, dan nanti kita akan coba mix and match gitu antara usaha yang relevan dengan keahliannya dia. Tapi kalaupun tidak pun, hari ini kan udah banyak channel ya Pak untuk belajar, untuk menggali lebih dalam. Kita nanti bisa bersama-sama belajar untuk kemajuan bisnis ini gimana baiknya gitu. Saya rasa di situ ya, moga-moga nggak ada kendala. Gitu Pak. Mungkin Mbak juga punya pengalaman ya di bidang pekerjaan ya, menangani bidang yang mikro ini, sehingga dengan pengalaman pendidikan maupun pekerjaan bisa nantinya menjadi guidance gitu ya. Ya,
kebetulan alhamdulillah waktu itu setelah saya lulus ya dari master saya yang Entrepreneurship and Innovation. Ya. Di situ kan kenapa Pak? Tahun berapa lulus S2-nya? Tahun 2014 Pak. Oh 2014 ya. Iya. Dari NTU juga ya? Di NTU juga di Singapura, NTU Singapura. Nah itu lagi masa-masa baru bisa dikatakan awal-awal booming-boomingnya startup di Southeast Asian ya Pak ya. Kalau sekarang kan kita bisa lihat udah lebih stable, ada Grab, ada Traveloka, ada Gojek, ada banyak sekali gitu. Itu pas zaman saya baru lulus tuh pas banget pas lagi booming-boomingnya startup, banyak venture capital baik dari Asia sendiri, Jepang, bahkan Silicon Valley itu udah mulai ngelirik pasar Southeast Asia. Nah jadi pas banget waktu itu memang alhamdulillah bagusnya di NTU itu networkingnya sangat luar biasa, link ke perusahaan, suka banyak networking event gitu. Jadi pada saat itu saya bisa kenalan sama partner venture capital yang dari Silicon Valley. Kebetulan mereka banget baru-baru buka di Southeast Asian dan base-nya Indonesia pula. Nah, jadi waktu itu pas saya lulus, terus habis itu pas ketemu langsung join ke mereka. Pada saat itu benar-benar baru banget, di atas saya cuman ada satu bos saya tuh regional manajernya, terus langsung saya sebagai investment analyst gitu. Jadi saya lumayan in touch sama gimana pergerakan startup di Indonesia pada saat itu gitu. Nah, cuman baik ke recent years lagi nih, yang sekarang nih emang yaitu dia dari Elemenisia. Mulai tahun-tahun lalu tuh saya juga dari yang deket-deket dulu gitu kan. Siapa yang ada yang punya proyek, ada yang mau didanai gitu kan. Ya ada dari teman kayak gitu. Nah kita mulai dari yang kayak gitu. Cuman dari yang dekat-dekat dulu. Cuman untuk yang tahun ini kita kenapa nggak kita coba untuk lebih luas lagi. Betul. Dan itu dia open, nggak cuman ada apakah ada proyek yang masuk, cuman juga apakah ada yang mau join as a partner gitu, yang juga mau investasi sama-sama dengan konsep yang kayak gitu. Bagus. Diharapkan konsep yang baru itu bisa menarik minat orang gitu. Nah sejauh ini untuk yang dana usaha maupun yang tadi UMKM, apakah sudah ada yang pernah apply gitu Mbak? Jadi itu dia Pak yang tadi saya cerita. Sebenarnya kalau dari yang tahun lalu kita baru coba nyebar secara personal ya ke lingkungan teman-teman dekat kayak gitu. Udah mulai ada yang berjalan kalau yang dari teman-teman, tapi ini baru untuk yang masuk ke dalam program Elemenisia secara officialnya nih baru yang tahun ini Pak. Jadi baru sekarang inilah nanti kalau ada proyek-proyek yang masuk lagi itu masuknya sebagai proyek Elemenisia gitu. Nanti berarti yang sebagai asesor atau appraisalnya untuk yang dana usaha maupun yang untuk UMKM nanti Mbak Mita ya? Ya kita berdua, terutama kalau nanti ada yang relate ke bidang suami saya. Ya betul ya. Terus masih dan itu dia kalau nanti tiba-tiba along the way ada monggo yang mau join juga as a partner, as a investor, nanti kita juga bisa telah bareng lah judulnya gitu. Nah, supaya mengundang atau menarik minat para investor, pasti yang paling pertama juga ingin tahu bagaimana proses untuk melakukan asesmen terhadap yang mendapatkan beasiswa maupun tadi capital ya. Juga bagaimana dananya itu nanti apakah akan dalam satu account itu atau nanti akan ke depan dikembangkan jadi yayasan, bagaimana ya Pak rencananya? Ya makanya untuk kalau saat ini kan emang masih personal banget nih bentuknya ya, jadi masih account juga account personal, tapi gak menutup kemungkinan kalau insya Allah moga-moga ini tiba-tiba semakin gede, bisa growing, judulnya bisa banyak pasukannya. Nanti kita mungkin bisa bikin badan hukum yang real, dengan begitu bisa punya rekening juga yang lebih official begitu Pak. Nanti untuk sementara ini jika ada yang mau jadi investor juga ya bergabung gitu, mereka perlu diingatkan bahwa Anda tidak hanya menyimpan uang ya, tetapi juga dibutuhkan keterlibatan gitu ya dalam upaya. Betul, itu dia yang kita harapkan Pak. Nah, akan ada semacam laporan-laporan gitu kepada para pemilik modal ini
secara berkala itu terlalu. Nah, justru itu dia Pak. Jadi yang biasanya kan banyak yang sudah tuh biasanya akan menerima laporan seperti itu demikian. Jadi kalau ini bahkan lebih day to day, kita anggap aja nanti ada grupnya. Jadi anytime kita bisa keep in touch baik sama dari pihak Elemenesianya, sama investornya, sama si yang menjalankan usaha. Itu kita harapkan emang judulnya emang kayak kita mengerjakan proyek ini bareng-bareng, jalanin usahanya bareng gitu. Jadi tidak hanya si investor sebagai peserta pasif ya, cuman mendengarkan laporan gitu, tapi benar-benar involve langsung, bisa langsung nanya, gimana nih kira-kira progresnya, terus apa yang kita bisa lakukan, apa yang bisa dibantu, seperti itu yang diharapkan. Jadi benar-benar terlibat langsung. Bahkan jadi diharapkan nggak cuman bahwa investor dapat laporan dari Elemenesia, diharapkan nggak kayak gitu sistemnya Pak. Jadi bahkan kalau udah dalam satu wadah grup itu, dia bisa juga nanya langsung ke si yang menjalani bisnis itu gitu.